Selamat datang kembali bersama Chicago Media Center Learning. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Office Excel, yaitu salah satu perangkat lunak pengolah angka. Perangkat lunak pengolah angka adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk membantu orang dalam membuat penghitungan ataupun data-data yang terkait dengan penggunaan angka, baik sedikit ataupun banyak. Misal membuat jurnal, membuat ranking, mencari nilai tertinggi, nilai terendah, dan lain-lain. Untuk memulai atau membuka program Excel, kita bisa klik menu program, kemudian kita cari Microsoft Office, kemudian kita cari Microsoft Excel. Oke, kita klik. Oke, ini tampilan dari Microsoft Office Excel. Atau kita bisa mencari dengan klik pencarian untuk Windows 10. Kita klik, kita ketik Excel. Oke, muncul, kita klik. Untuk Windows 7 kita bisa pakai Run. Oke, ini merupakan tampilan dari Microsoft Excel. Di sini ada ribbon seperti di Microsoft Word atau paket Microsoft Office pada umumnya. Di sini ada ribbon, yaitu papan untuk menampilkan menu-menu. Di sini ada Home, nah ini tab ya, tab Home, tab Insert, tab Page Layout, tab Formula, Data View, dan tab tambahan Nitro. Oke, untuk file di sini ada menu Save untuk menyimpan, Save As, kemudian Open untuk membuka, ada New untuk membuat data baru, ya, New untuk membuat data baru. Kemudian di tab Home di sini ada Group Clipboard ya. Ada paste, cut, ada copy untuk menggandakan, kemudian ada format pointer untuk mengcopy format, kemudian ada group font. Di sini group font untuk mengganti font yang kita inginkan. Contoh, saya punya data nama. Nah, di sini saya ingin mengganti fontnya. Kita klik selnya, kemudian kita ganti fontnya seperti ini. Kemudian di sini untuk mengganti ukurannya, untuk menebalkan, untuk miring, dan untuk membuat di underline. Kemudian bawah ini untuk menebalkan sel atau rank yang kita blok. Ini digunakan untuk nanti membuat tabel. Kemudian ada untuk memberi warna, kemudian untuk mengganti fontnya. Oke, untuk rata tengah atau rata kiri atau rata kanan. Oke, di menu alignment. Kemudian ada untuk format number, ini untuk mengganti format number, pengen accounting atau ada nanti ada logonya RP atau dolar dan lain-lain. Kemudian ada menu style untuk membuat tabel, format tabel yang sudah dibuatkan oleh Excel. Kemudian untuk insert tabel, delete, format. Kemudian untuk mencari di group editing, untuk mencari, mempermudahkan kita mencari data atau mereplace nya. Kemudian di tab insert ini digunakan untuk kita memasukkan beberapa data. Misal kita ingin menambahkan tabel, kemudian kita ingin menambahkan picture atau gambar, kita ingin menambahkan clip art, menambahkan bentuk atau shape, untuk menambahkan
smart art, grafik, untuk menambahkan screenshot. Ini yang seperti screenshot print screen. Kemudian untuk menambahkan kolom, ini grafik chart, ada bentuk kolom, bentuk line, bentuk pie, bentuk bar, dan seterusnya. Kemudian ada untuk menambahkan hyperlink, menambahkan text box, header, word art. Word art ini teks artistik, menambahkan rumus, dan menambahkan simbol. Kemudian di tab page layout ini untuk mengatur kertas. Misal kita kertas menggunakan kertas A4, kemudian orientasinya ingin portrait atau landscape. Kemudian margin, kita ingin mengatur marginnya, batas tepi, ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian mengatur print area, menambahkan halaman, kemudian untuk mengatur print detail, dan seterusnya. Kemudian di menu formula kita bisa mencari rumus-rumus yang kita inginkan. Nanti akan kita bahas tersendiri sesuai dengan kebutuhan. Ada formula sum, average, if, count, max, dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian di data, kalau kita ingin mengolah data, misalnya mengambil dari data lain, kemudian untuk mengatur urutannya, kita bisa menggunakan menu atau tab di data, bisa di sort and filter. Kemudian di review untuk mengecek grammar, menambahkan komen, memprotect, dan lain-lain. Kemudian di tab view, kita ingin menampilkan mode workbooknya seperti apa, page break new, page break view, preview, atau ingin menampilkan formulanya, ingin dihilangkan, ditampilkan headingnya, bisa kita centang di sini. Kemudian ingin di free space, ingin ditambah rank, kita pakainya di view. Kemudian di Nitro ini adalah tambahan karena saya menginstal aplikasi Nitro untuk PDF, yaitu pengenalan tab yang ada di Microsoft Excel. Kemudian di Excel di sini ada yang namanya sheet 1, sheet 2, sheet 3. Sheet ini adalah seperti halaman atau buku 1, buku 2, buku 3. Kalau di Word ini namanya seperti dengan page. Ini ada page 1, page 2, page 3. Ya, kita bisa menambahkan dengan klik insert worksheet di sini, menambahkan sheet 4. Kita juga bisa mendelete, misalnya sheet 5 kita delete, tinggal klik kanan, kemudian kita delete. Nah, sheet ini juga bisa kita ganti namanya, klik kanan, rename. Nah, misalnya data 1, atau double klik bisa data 2, data 3. Sheet ini juga bisa kita geser, misalnya data 1 ingin digeser ke baris terakhir, tinggal kita geser saja. Atau pengen data 1 ini kita gandakan, juga bisa move or copy. Nah, kalau ingin mengcopy, kita klik centang, klik copy, kita letakkan paling belakang, move to end. Oke, nah ini misalnya sudah ada data 1, ada data 2, data 1 yang B. Oke, kemudian untuk dasar Excel ini akan saya hapus. Di Excel, dalam kita mengetik kita ketikkan sesuai dengan urutan kotak kecil yang ada di Excel ini, yang namanya adalah cell atau bagian terkecil dari Excel. Oke, misal saya kasih warna kuning di sini.
Nah, ini adalah sel, dan kita penyebutannya sel ini yang aktif adalah sel D3. Jadi ini kolom dulu, baru kemudian baris. Ya, sekali lagi kolom baris, pertemuan antara kolom dan baris. Nah, sini kita sebutnya D3. Kemudian kumpulan dari beberapa sel, misal yang saya blok warna hijau, ini merupakan ring. Sekali lagi, yang kecil ini sel, yang besar ini adalah ring, kumpulan dari beberapa sel. Nah, penyebutannya C6 sampai F9. Jadi dari paling kiri atas sampai paling kanan bawah. Penyebutannya C6 sampai F8. Oke, sementara itu dulu. Kita kembali ketemu nanti di materi berikutnya. Terima kasih.